Uh, tapi satu hal pasti yang kita mikirin adalah gimana ya, sesuatu yang udah sebenarnya orang udah hampir tahu keseluruhan ceritanya ya. Itu mungkin tantangan paling berat untuk kita karena pembacanya juga udah hampir tahu semua isi ceritanya. Cuman pas saya bertanya dengan Jero, penulisnya, memang ada beberapa hal yang belum diceritain di thread itu dan saya ngerasa oke, ini cukup untuk membuat sesuatu yang masih belum ceritain itu untuk ending film ini udah sesuatu yang bagus menurut saya. Dan saya juga ngeliat ini ceritanya sedih banget, dark banget, brutal gitu. Gimana cara membuat sesuatu yang ada di imajinasi kita menjadi sebuah gambar seperti ini gitu kan ya. Jadi banyak banget diskusi tentunya sama Jero, dengan Kinoy, dengan Dula, ngobrol nonstop, perang skrip gitu lah intinya. Tapi at the end of it benar-benar kita udah ngerasa udah perfect banget, sampai bahkan Jero sendiri pas baca lagi yang ditulis oleh Dula udah bersuka banget. Dan tentunya dari sisi saya sama Kinoy sih kita udah pede banget untuk lanjut ke syuting gitu ya. Tentunya setelah itu ya udahlah, saya lepas sudah ke tangan Kinoy dan pemain-pemain ini gitu kan intinya. Asal yang paling penting tentunya bagian skrip itu saya ngerasa udah terlaksanakan dengan 100% gitu, maksimal banget. Dan kita pede, makanya kita berani syuting. Dan setelah itu udah, ini pemain-pemainnya gokil semua. Gokil, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Buktikan, tapi gak hanya orang sekedar menakuti, tapi juga tadi kalau kita nonton dari awal teman-teman juga tahu ceritanya juga syarat akan moral yang tinggi Pak. Pesan dalam keluarga ini gimana Pak? Nge-treat untuk tetap kita dapat ketegangan ya, tapi kita bisa dapat juga ternyata keluarga nih penting banget. Itu gimana Pak? Ngobrolnya sejauh mana sama Mas Kinoy dan Dula? Berapa lama sih proses nge-developnya? Lumayan lama proses skrip dan lain-lainnya. Tapi memang benar itu intinya ya. Kita bukan cuma mau buat film 90 menit ngagetin orang terus orang keluar gila dari awal sampai habis gila kaget bentuk gitu. Enggak kayak gitu. Kita mau benar-benar tapi nggak kayak bentuk sih Pak. Itu juga dapat nih. Tapi maksudnya bukan yang artinya kita harus buat film 90 menit berkaget-kagetan doang gitu. Tapi kan yang penting kan ceritanya bertutur gitu kan dari awal sampai akhir yang penting gitu, dan drama-dramanya penting juga semua. Dan saya rasa yang paling ribet di sini dari awal yang kita selalu ngomongin adalah kebanyakan film yang kita lihat selalu itu ya, apalagi film horor ya. Antara durasi film, bukan durasi film tapi durasi dalam filmnya ya seminggu atau kadang-kadang sehari, 2 hari, kadang-kadang sebulan. Ini 20 tahun. 20 tahun panjang ya benar. Itu ribet banget ya kan, gimana caranya untuk supaya tetap proporsinya dapat di setiap gitu. Makanya dari awal kita juga berarti yang awal tentunya ibu dikit tentunya kan karena paling pertama. Setelah itu harus kita ngerasain teror yang dirasain oleh yoganya. Setelah itu juga kita lihat tentunya kita semua tetap dari Nadia kan, tapi Nadia cuma bisa ngeliat apa yang Yoga ngerasakan. Setelah itu pas Yoga udah nggak ada, baru Nadia yang baru bisa ngerasain itu gitu kan. Jadi estafet terus-terusan gitu kan. Sampai bahkan terakhirnya juga kita tahu ya akhirnya bapaknya juga ya kan masih dipanggil sama keluarganya gitu. Calon nih kayaknya. Oke, tapi jangan spoiler ya teman-teman media ya. Baik, terima kasih Pak Brito. Tepuk tangan untuk Pak Brito. Ke Mas Kinoy sebagai sutradara, Mas Kinoy ini menarik daripada yang diberikan berangkat dari thread, ditulis barengan juga ada Mas Dula di sini dan dengan ensemble cast yang luar biasa akhirnya menegangkan buat kita. Gimana Mas Kinoy? Akhirnya hari ini tiba. Akhirnya lega ya. Lega. Terus terima kasih juga, maksudnya ini sebuah proyek yang Pak Amrit sempat sodorin ke saya bahwa waktu pas baca pertama kali ya menyerahkan original tweet dari Jero kayak gitu ya. Itu udah jatuh cinta sekali dengan tweetnya dia kayak gitu. Wow. Dan baru tahu sebenarnya kalau ini udah viral kayak gitu ya. Terus kita kerjasama dengan Dula juga yang maksudnya bukan sekali atau 2 kali gitu. Kita udah sering berdiskusi sebagai penulis kayak gitu. Jadi triangle sistemnya jalan kayak gitu. Triangle sistemnya jalan, dan sebenarnya di sini juga sangat berat adalah ini baru pertama kali aku bikin film horor tapi diangkat dari kisah nyata. Dari sebuah tulisan, ini kan kayak sebuah film yang kalau kita angkat dari novel kayak gitu kan. Nah, PR terbesarnya kan adalah bagaimana kita bisa menghidupkan
tulisan-tulisan yang ada di cerita yang tertulis itu menjadi visual, Ya. itu yang jadi menjadi sangat berat waktu itu. Nah itu adrenalin yang sangat butuh waktu yang cukup, menghayalnya gila-gilaan kayak gitu ya. Diskusi juga dengan Pak Amrit gimana ya, apakah kita harus sodorin jump scare tapi ada poin moralnya juga kayak gitulah. Dengan Dula juga plotnya bagaimana biar tidak jadi sesuatu yang hanya mendokumentasikan tulisan kayak Ya. gitu, tapi kayak biar saat kita menonton apa yang kita pernah baca itu jadi hidup. Nah, itu yang menjadi PR-nya. Yes, dan Nah, dari selama persiapan sampai syuting, ya kru, pemain akhirnya bisa menjalankan apa yang dikonsepkan dan akhirnya bisa menghidupkan roh yang setiap kalimat-kalimat yang ada di tweet itu sendiri. yes. Dan semoga teman-teman yang di sini juga media bisa merasakan itu kalau mereka sudah membaca tweet dari Jero. Seperti itu sih. Siap, Mas Kino, tepuk tangan dong untuk Mas Kino. Pas ngobrol berapa lama sama Pak Amrit untuk penentuan ensemble cast yang gokil banget. Bongkar pasang sih. Tapi memang dari Pak Amrit juga sudah ada beberapa pilihan ya. Iya. Untuk memilih karakter yang pas kayak gitu kita kasih. Karena memang di sini membutuhkan energi pemain yang sangat concern gitu untuk menghidupkan roh dari tiap karakter gitu. Apalagi tokoh Nadia ya. Ya. Tokoh Nadia itu kan udah sangat dikenal di pembaca tweet Diambang Kematian gitu loh. Bagaimana saat mereka menonton film ini jadi ini Nadia yang asli kayak gitu. Ya. Nah ini yang sangat butuh waktu itu menjadi concern kita, fokus kita kayak gitu. Ya. Jangan. Silakan Pak Amrit boleh menambahkan. Mungkin bertambahin aja, tentunya semua ini lewat whole casting proses gitu kan, casting dan lain-lainnya, screen test, terus kita lihat apapun semua. Dan pokoknya setelah saya ngeliat screen test semua pemain-pemain ini udah bilang ya udah nggak usah mikir lagi, udah ini deh. Gitu. tapi ini jujur kenyataan. Satu-satunya orang yang tadinya nggak screen test juga udah pasti gue ini, karena dari awal saya udah kebayang yang bisa jadi Pak Suyatmo cuma Astrid Doi kan, tepuk tangan dong. Tadi katanya jahat, sekarang ditepuk tangan. itu kenyataan banget karena Kino juga tahu dari awal kita udah ngomong pokoknya ini bapak kalau bukan Rifnu kita harus mundur syutingnya sampai Rifnu dapat schedule. Wah. Oke, siap. Oke, nanti kita akan tanya Mas Rifnu gimana tuh, baru dengar sekarang kan kata-kata itu ya. Tapi kita ke Arwanto Alfadula dulu sebagai penulis skenario dulu. Tepuk tangan juga dong untuk penulis skenario kita. Belum pengen tanya juga dan pengen boleh diberikan informasi ke teman-teman media di sini. Apa challenge terberatnya? Karena thread ini udah terkenal, orang udah punya ekspektasi di kepalanya masing-masing terhadap ceritanya. Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih semua. Ya seperti yang Mas bilang tadi, challenge terbesarnya karena ini sudah viral, semua orang sudah punya ekspektasi masing-masing terhadap kisah nyatanya Nadia ini. Jadi untuk mentransfer memindahkannya ke media skenario itu kayak agak-agak was-was ya. Soalnya aduh ini harus memenuhi ekspektasi yang udah ada gitu. Kalau bisa mengimbangi semoga juga bisa melebihi seperti itu sih. Jadi serunya gimana Mas, tantangan terbesarnya apa kalau dari keseluruhan dari pembuatan skripnya? Alhamdulillah seru-seru aja sih. Proses diskusi sama Pak Amrit, sama Bang Kino, sama Bang Ken, Bang Nandi dan Kiki, semua proses itu berjalan dengan baik gitu. Sama Mas Jero juga, terus Mas Jero juga setiap bahkan tengah malam bisa ditelepon, ditanyain. Soalnya kan kita harus tetap pada on track kisah nyatanya Nadia kan. Kita nggak bisa keluar dari jalur itu. Jadi tetap ada ini barengan juga berkomunikasi dengan Mas Jero-nya juga ya. Selalu Mas Jero support banget. Oke, dia ini hanya tampangnya aja Alin, tapi klinik isinya. Tampangnya Jangan tertipu ya, ini Iya, aja yang kalem kayak cover boy gitu kan, tapi klinik semua ini. klinik dan liar ya. Oke, terima kasih Dula untuk ceritanya dan kita tunggu cerita-cerita lanjutnya dari Dula ya. Tapi kita ke jajaran cast, tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran cast ke Mas Teguh Rifnu Windana. Satu lagi sebelum itu karena kita lagi ngomongin Dula, kebetulan Dula juga yang nulis Kereta Berdarah. Nah, itu dia. Tadi udah kita lihat teasernya kan. Wah, luar biasa sih. Makin gak sabar karya-karya selanjutnya dari Dula. Kita ke Mas Teguh Rifnu Windana, Mas Rifnu. Ini tadi baru masuk aja penonton langsung bilang Bapak jangan. Dan tadi ada statement dari Pak Amrit, Mas Kino kalau project ini kayak memang menunggu dan berjodoh dengan Mas Rifnu. Peran yang sangat luar biasa. Gimana Mas Rifnu tanggapannya untuk memerankan karakter yang berat ini? Silakan.
Iya, selalu saya. Oke. Selamat sore teman-teman wartawan yang kucintai. Jangan percaya, tadi aja dicintai begitu. Tuh, Bapak bohong katanya. Gak perlu ya. Oke, yang kusayangi. Proses ini sebenarnya ya yang selalu saya tanyakan ke Kinoy gitu. Noy, yang jadi anak gue siapa? Gitu. Noy, ini siapa aja nih case-nya gitu. Karena kan paling berat itu adalah di dalam cerita ini kita dikasih tantangan, aktor-aktor itu dikasih tantangan. Bisa lihat kan tadi kan nonton pemainnya nggak banyak, Ya. tapi gimana kita bisa menjaga intensitas gitu. Nah, ketika saya tahu pemain-pemainnya, jajaran cast-nya, kan sebagian kan belum kenal ya. Misalnya kayak Nadia kecil belum pernah ketemu, terus sama Taskia juga belum. Kalau sama Gio di sini nggak ketemu, tapi di karya-karya lain sering ketemu gitu kan. Sama Wafda memang temenan, jadi udah enak gitu. Terus kan ada proses gitu, ada proses reading. Jadi setelah reading itu aku ngelihat Taskia dan disitulah mulai aku percaya bahwa ini bakal jadi keren banget. Yes. Di situ. Pak, nomor rekeningnya berapa? Iya. itu membuat aku tuh jadi apalagi kan ini kita kerjakan di saat bulan Ramadan. Ya. Syutingnya saat bulan puasa ya berarti ya. Bulan puasa, Ya. minum darah segala macam tetap puasa. Wow. Tetap puasa. Tetap puasa. Jadi Walaupun kamu tukang bohong, kamu terbaik. Iya. jadi bolongnya itu cuma 1 hari. Itu pun karena terpengaruh sama Nadia. Enggak lah, itu karena enggak sahur lah. Karena saat itu asam lambung kambuh, GERD. Jadi memang. Nah, menariknya adalah proses yang berat itu bisa berjalan dengan baik karena Ramadan. Karena kan depresi semua. Jadi mau menambah vibes-nya. Setiap scene duduk sebentar nyender di pohon, tidur. No take. Oh, oke. Jadi nggak perlu lagi. jadi Udah kebiasa ya? Iya, kebantu banget. Waktu tapi Mas Rifdo, tadi kan teman-teman penonton bilang kalau ayah atau papa ini jahat. Untuk seorang Mas Rifdo setelah baca karakter papa di sini atau ayah di sini dan sudah memainkannya, Enggak. menurut Mas Rifdo jahat atau enggak? Oh, kalian yang jahat. Ayo. Karena Bapak adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Dia mencintai anak-anaknya, mencintai istrinya gitu. Apapun dia akan lakukan untuk keluarganya gitu. Sampai akhirnya bikin MOU sama setan gitu. MOU sama setan gitu. Tapi kalau ngomongin ini, karena kan kandang Bubra ini kan udah ribuan tahun ya. Iya. Udah dari tahun berapa sudah ada ini di Jawa gitu, dan semua yang menjalankan kandang Bubra ini, pesugihan kandang Bubra ini jarang sekali yang baliknya ke mereka itu meminta nyawa gitu. Nah, tiba-tiba ada beberapa kasus yang si setannya itu mungkin tanda tangannya itu masalah di mana itu MOU-nya ya, tiba-tiba mencari korban. Ya. Gitu. Ada beberapa kejadian kalau dari kandang Bubra ini yang meminta malah sekeluarga gitu. Wow. Gitu kan. Dan ini kan belum diceritakan sekeluarga atau enggaknya. Iya. Cukup sampai di situ aja kita udah rasa udah akhir dari segalanya gitu. Tapi ya aku rasa sih kalau ditanyakan apakah aku jahat, tidak ada terfikir di kepala Bapak bahwa dia akan melakukan sesuatu yang jahat untuk keluarganya. Itu hanya efek. Siap, itu dia. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mas Rifdo Karena. Thank you Mas Rifdo. Ayo kita kampanyekan stop pesugihan. Oh iya itu jelas. Kita ke Taskia, Taskia. Tepuk tangan buat Taskia namanya.
Boleh dong ceritain gimana pada saat ditawarkan untuk project ini dan prosesnya seseru apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media yang udah datang hari ini. Pertama pastinya, aduh gue aja udah geter ya ngomong. Terima kasih untuk MVP udah boleh bergabung, Bang Kino udah mempercayakan juga untuk jadi Nadia. Prosesnya sejujurnya pas aku baca karakter Nadia sendiri sedeg-degan itu karena dia punya perjalanan yang sangat tidak mudah dengan layer emosi yang sangat-sangat diombang-ambing gitu. Tapi pas dengar cast-nya sama kayak Bapak, ngerasa aman aja tiba-tiba kayak aku aman gitu. Tapi memang yang paling menyenangkan lagi adalah aku tuh ngefans sama Bapak dulu. Oke. Nanti aku transfer Pak. Gantian. Awan, lanjut. Ya terus kayak ngefans lu sama Bapak gitu, tapi tetap gengsi kan, nggak mau ngasih tahu dari awal gitu. Ngerasain akhirnya syuting sama Bapak, ngerasain energinya juga sangat luar biasa sih. Makanya aku jujur ini adalah salah satu film yang benar-benar bikin aku mual ada, pengen pusing ada, terus kayak deg-degan banget karena prosesnya sangat menyenangkan. Diskusinya sama Pak Amrit, sama Bang Kinoy, sama Kak Erwanto, sama Kak Jero, semuanya benar-benar menyenangkan gitu. Prosesnya sangat-sangat gak ada yang horor sama sekali. Kita ngebuat ini benar-benar kayaknya emang seneng dan sepenuh hati gitu. Nah, ada beberapa momen yang paling aku ingat. Salah satunya ada scene yang tadi kalian udah nonton yang di meja makan berdua sama Bapak. Itu menurutku memori sendiri sih buat aku. Kita boleh teriak-teriak di sini. Taskia namanya, tepuk tangan dong untuk Taskia. Terima kasih. Kita ke Bang Kinar Yosi. Bang Kinar, boleh dong ceritain juga gimana barengan nge-build chemistry bareng Bapak dan juga anak-anak di sini, silahkan. Selamat malam semuanya. Malam. Kalau untuk chemistry sih kebetulan saya sama Bapak Rifnu sudah sering banget syuting. Jadi alhamdulillah ada scene yang jadi scene saya itu memang tidak terlalu banyak, tapi di setiap scene-nya itu untuk saya sangat menantang sekali gitu karena semuanya itu berbobot. Terus untuk saya kalau scene-nya sedikit bikin saya malah tambah deg-degan karena tanggung jawabnya lebih gede. Iya. Jadi harus untuk saya sih berat. Nangis, Taskia nangis. Tepuk tangan dong teman-teman. Untuk Taskia Masih berasa energinya. Dia deg-degan sekali soalnya. Lanjut Bang Kinar. Terus jadi scene yang berat-berat kita berdua alhamdulillah dapat sih. Sama Wafda saya juga udah sering syuting tapi nggak ketemu satu scene. Saya ketemunya sama anak saya yang kecil-kecil, baru ketemu juga tapi chemistry-nya juga langsung dapat, langsung enak. Jadi kita kerjasamanya itu enak sekali dan dapat sekali. Yes, itu dia Bang Kinar Yosi. Tepuk tangan buat Bang Kinar. Terima kasih. Kita ke Faras dan juga Raya nih. Mau nanya juga kalian, tadi kan Ibu udah bilang dan udah ngobrol juga, Bapak juga udah. Kalau kalian gimana? Raya dulu deh, Raya silakan gimana pada saat mendapatkan karakter ini dan tantangannya apa saat syuting? Oke. Hal mendapat karakter ini dan tantangannya. Iya. Pas tahu aku dapat karakter Nadia kecil, aku tuh ada tegang, seneng juga ada karena aku bisa ketemu Bapak lagi. Tapi kayaknya Bapak nggak ingat kita pernah satu project ya. Bapak baik. Bukan Bapak ingat. Ingat kan ya Pak? Masih bayi. Oke, terus. Jadi sebelumnya pernah bareng ya? Iya, terus? Tantangannya untuk merani Nadia dari kecil dia udah, kalau di sini awal kan lihat ya kayak ada yang scene style ya. Iya. Diajar nanti. Nah, di readingnya aja itu tuh sebenarnya udah, kalau bagi aku ya itu susah gitu, apalagi yang scene pertama itu benar-benar itu paling diulang-ulang sih pas reading dan itu take-nya paling lama.
Tapi seru ya syuting bareng Seru Airin banget, sama parah. apalagi dan juga ensemble cast yang lain ya. Iya, seru banget ini. Siap. Tepuk tangan dong untuk Raya dan terima kasih. Faras, kalau Faras gimana Faras? Nah, tadi kan Faras kalau waktu pas lihat kan Nadia nggak lihat tuh, kamu yang lihat. Nah, itu gimana tuh Faras, silakan. Jadi pas syuting kan seru tuh treatmentnya, kalau saat kamu lagi ngeliat makhluk itu Nadia nggak lihat ya gitu. Itu gimana prosesnya, keseruan syutingnya Faras, silakan. Proses mulai dari reading, casting, syuting semuanya sih menurut aku seru banget. Dan yoga kecil ini aku merasa tertantang sih, karena ini awal. Jadi aku bertanggung jawab untuk peran yoga selanjutnya ini gimana Ya. gitu. Dan Waktu kecil. terus Faras. dan aku merasa senang untuk syuting di film Yang Kematian ini karena cast-castnya yang udah senior juga dan semuanya open, jadi untuk dapetin chemistry enak gitu. Aku merasa nyaman juga dan syutingnya sih Om Kino juga enak directnya, nggak ngasih pressure tapi ngedirectnya benar gitu. Oke. Enaknya, iya, aku suka. Siap, tepuk tangan dong untuk Faras, terima kasih. Kita nggak Wafda, ini menjadi yoga dewasa dengan segala macam kedepresian di situ, gimana men untuk build karakter yoga ke dalam diri seorang Wafda? Sebenarnya itu yang gue bawa. Begitu ditawarin jadi yoga, gue baca, oke. Gue nggak pernah mati. Gue nggak tahu rasanya mau mati kayak apa. Iya dong. Iya segitu stresnya gue pas ngelihat itu. Rasa itu yang gue bawa untuk menimbulkan kesetresan itu. Tapi yang bikin gue tenang adalah ini project kedua aku sama Multivision. Ya. Aku sudah kenal dengan Bang Kinoy lama, Kak Kinar juga, Bang Wisnu Wikana, salah satu aktor yang menginfluence gue lah, itu dalam seni peran. Taskia juga sudah kenal, kita udah beberapa kali project bareng. Ini yang bikin gue tenang, nyaman, jadi kayak gak ada alasan buat gue nggak ambil project ini sih. Yes, itu dia Wafda. Tepuk tangan buat Wafda dong, yang tadi sukses buat kita ya. Yoga kesian ini gitu. Gitu. Ada Julio Paragon juga, Julio silahkan boleh jelaskan kalau Julio sendiri gimana Julio pada saat dapat tantangan di peran ini. Ini menjadi kunci juga loh untuk di film ini, peran dari Julio, silakan. Iya, ini pas pertama kali gue baca skripnya gue senang banget karena karakter ini belum pernah gue mainin, warna-warna yang baru. Iya. Dan pada saat masuk ke proses reading dan akhirnya pertama kali gue main dari threads dan diaplikasikan akhirnya jadi gambar. It's semua timnya it felt like a family. Mereka hangat dan very welcoming dan I'm glad to be here and thankful. Oke, Julio Paragon, terima kasih. That's right. That's right.